Haye yakin timnas Indonesia mampu ladeni permainan Irak. Ya, alamak, baru latihan perdana dua pemain timnas Indonesia tumbang karena cedera. Kemudian, mantap nih, Martin Paes berpeluang membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Simak kabar selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Pandang tim nasional Indonesia Tom Haye menilai jika tim Garuda akan mampu meladeni permainan Irak saat kedua tim bertemu pada pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 6 Juni nanti. Timnas Indonesia masih akan memainkan dua pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni melawan Irak dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Ya, satu kemenangan dari salah satu laga tersebut akan mengamankan tiket timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi. Ya, menurut saya Irak adalah lawan yang bagus. Mereka sudah memperlihatkan ya. Tapi ya masih menurut saya juga kami juga sudah memperlihatkan pada pertandingan terakhir bahwa sekarang kami punya kualitas dan kami juga pernah bermain melawan mereka. Maka bagi saya itu adalah suatu keuntungan. Akan terjadi pertarungan tapi itulah yang perlu kami lakukan. Yakni bermain keras dan berjuang, kata Tom. Ya, pemain berusia 29 tahun kelahiran Amsterdam ini juga mengaku merasa beruntung bisa tiba di Indonesia lebih awal, tidak seperti sejumlah pemain lain yang berumput di luar negeri seperti Jay Itzes ataupun Justin Hubner. Sebab dengan tiba lebih awal, ia bisa lebih cepat beradaptasi dengan suhu di Indonesia. Ini suhunya berbeda ya dengan yang biasa saya alami. Tapi saya sudah berada di sini beberapa kali, maka saya sudah terbiasa dan itu sebabnya cukup bagus untuk berada sedikit lebih awal di sini bersama segenap anggota tim untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Dan bagi saya juga cukup bagus untuk berada di sini sekarang dan saya tahu kalau saya sudah siap saat pertandingan dimainkan, kata pemain yang pernah berseragam klub Italia Lecce tersebut. Tom yang sudah pernah melihat fanatisme timnas pun berharap atmosfer serupa dapat kembali disajikan pada dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia kontra Irak dan Filipina. Pada pertandingan terakhir ketika bermain melawan Vietnam, saya tidak bisa main ya, tapi saya ada di stadion. Saya melihat atmosfernya loh, itu sangat bagus untuk disaksikan. Ya, kami berharap mereka bisa mendukung untuk dua pertandingan selanjutnya dan terasa bahwa bersama-sama kami bisa melakukannya. Maka mari deh saling mendukung dan tampilkan yang terbaik. Pungkas Tom Haye. Ya, ada kabar buruk datang dari timnas Indonesia. Dua punggawa skuad Garuda, Yance Sayuri dan Nathan Choaon mengalami cedera di sesi latihan timnas Indonesia di Selasa 28 Mei 2024. Ya, timnas Indonesia berkumpul di Jakarta pada Selasa 28 Mei. Sinteyong memang memanggil pemain-pemain terbaik Indonesia untuk bersiap menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sore Selasa, timnas Indonesia berlatih di lapangan ABC Kompleks GBK. Mereka berlatih untuk kali pertamanya di jeda internasional kali ini. Tapi ada kabar buruk menimpa salah satu penggawa skuad Garuda. Yance Sayuri harus menepi akibat cedera. Ya, menurut informasi yang dihimpun oleh bola.net, Sayuri mengalami cedera di awal-awal sesi latihan timnas Indonesia. Bek PSM Makassar ini mengalami cedera ketika sesi latihan fisik. Pada saat itu, adik Yakob Sayuri ini terjatuh ketika berlari mengelilingi lapangan dan tim medis yang melihat itu pun langsung bergerak cepat, kemudian langsung memeriksa kondisi sang bek. Awak bola.net yang menghadiri sesi latihan ini juga melihat kalau Nathan Choaon juga mengalami cedera. Sama seperti Yance, Nathan juga mengalami cedera usai berlari mengelilingi lapangan. Alhasil ia langsung menepi ke tribun untuk mendapatkan perawatan. Ya, dari informasi yang diterima bola.net, cedera Nathan tidak terlalu serius sehingga ia diharapkan bisa bermain melawan Irak dan Filipina. Nah, sementara itu juga pelatih timnas Indonesia Sinteyong buka suara terkait kondisi terkini Martin Paes. Ia menyebutkan kalau kiper FC Dallas ini berpotensi membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih punya satu slot pemain lagi untuk posisi kiper karena baru dihuni oleh dua penjaga gawang yang diyakini bakal diisi oleh Martin Paes.
Memang sih saat ini peluangnya 50-50. Saya nggak bisa menjawab kepastiannya seperti apa. Jadi saya mohon doanya dari fan timnas Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, kata Sinteyong. Sementara itu, Sinteyong menjawab pertanyaan soal ketiadaan Elkan Baggett dalam pemusatan latihan timnas Indonesia pada akhir Mei ini sebelum berhadapan dengan Tanzania, Irak, dan juga Filipina. Baggett yang sudah punya 24 caps di timnas Indonesia untuk sementara tampaknya memang tidak akan menambah menit bermain di skuad Garuda. Ya, pemain Ipswich Town yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub itu tidak dipanggil Sinteyong dalam TC Timnas Indonesia kali ini. Ya, meski ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes yang bisa mengisi posisi di jantung pertahanan, banyak loh pertanyaan soal ketiadaan Baggett di Timnas Indonesia. Shin pun menerangkan soal tidak memanggil Baggett menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan yang lebih tahu, kata Sinteyong. Ya, untuk Jay Itzels karena dia masuk final playoff promosi Serie A, jadi mungkin dia akan tiba pada 5 Juni, kata Sinteyong sebelum timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan B. Jadi, untuk pertandingan tanggal 6 melawan Irak, Jay tidak akan main, kata Sinteyong lagi. Ya, karena baru datang pada H-1 menjelang pertandingan. Sinteyong juga memastikan pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu tidak akan tampil melawan Irak. Shin pun mengaku berpeluang menambah pemain, namun tidak ada kejelasan soal nama Baggett dalam soal tambahan pemain. Ya, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong menyebut bahwa dia masih belum menandatangani kontrak baru bersama skuad Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam 2 laga pamungkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Ya, menjelang 2 pertandingan itu, tim Merah Putih menggelar latihan perdana yang dihadiri oleh 18 pemain yang dipimpin langsung oleh pelatih Sinteyong di lapangan B Senayan. Kemudian ketika ditemui oleh awak media termasuk TV1news.com, terkait penandatanganan kontrak baru bersama timnas Indonesia, Shin mengaku belum menandatangani kontrak itu. Shin mengatakan bahwa biarpun dia belum secara resmi menandatangani kontrak barunya, namun dia menyebut pasti akan segera bertemu dengan PSSI. Oh ya, masih belum ditandatangani, tapi akan ada tanda tangan ya, jadi tunggu saja, kata Sinteyong. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi jika PSSI resmi melanjutkan kerjasamanya dengan Sinteyong untuk menjadi juru taktik Timnas Indonesia hingga 2027. Ya, keberhasilan membuat Timnas Indonesia melaju sampai 4 besar Piala Asia U23 2024 menjadi salah satu tolak ukur PSSI untuk mengikat pelatih asal Korea Selatan itu untuk tetap bersama Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, keberhasilan tembus ke babak 16 besar Piala Asia kemarin berdampak sangat besar untuk PSSI dalam mengambil sebuah langkah untuk memperpanjang pelatih Sinteyong. Dan berdasarkan 2 pencapaian itulah yang membuat Erick Thohir memastikan janji kerjasama dengan Sinteyong sampai 2024 yang dibarengi dengan unggahannya lewat akun Instagram pribadinya. Dan seperti yang diketahui, Sinteyong menyepakati kerjasama lebih lanjut untuk menahkodai Timnas Indonesia pasca berhasil melaju ke babak perempat final bersama Garuda Muda. Erick Thohir yang saat itu menyambangi ruang ganti Timnas Indonesia U23 pasca kemenangan besar melawan Yordania sempat bertanya kepada para pemain terkait perpanjangan kontrak Sinteyong. Mendengar hal tersebut membuat para pemain secara spontan menyambut dengan riuh dan sorakan untuk Sinteyong bisa bertahan lebih lama bersama skuad Garuda.